Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemikiran hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i lahir pada tahun 1050 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Di usia yang relatif muda, ia sudah menggebrak panggung sejarah pemikiran usul fikih dengan mahakaryanya, yaitu kitab Ar-Risalah. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ia menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di kota Baghdad. Kemudian menulis ulang kitab Ar-Risalah setibanya di negeri Mesir. Imam Syafi'i mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik. Pengembaraan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 1905 Hijriah atau 810 Masehi. Di fase inilah Imam Syafi'i menemukan banyak penyesuaian. Di kemudian hari, karya yang ditulis ulang ini lebih masyhur dengan sebutan Ar-Risalah Al-Jadidah atau dikenal juga dengan Ar-Risalah Al-Mishriyah. Akan tetapi, meskipun telah mengalami masa menimba ilmu yang sangat panjang, Imam Syafi'i tetap berusaha untuk menyempurnakan kitab Ar-Risalah. Setelah lahirnya kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Imam Syafi'i merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ilmu usul fikih yang beliau rintis dengan menerbitkan kitab Jima'ul Ulum. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah yang pertama, menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya. Yang kedua, memperkokoh hujah hadis secara umum dengan mengukuhkan hujah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara Al-Quran dan Al-Hadis maupun antara satu hadis dengan hadis lainnya sebagai sumber dalil. Yang ketiga, menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman, maksudnya ijma'. Yang keempat, memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum, serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan qiyas. Yang kelima, memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujah Mu'tazilah yang terlalu ekstrim dalam mentakwil sifat Allah. Yang keenam, memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. Yang ketujuh, menerangkan tentang amr atau perintah dan nahi, maksudnya larangan. Yang kedelapan, menjelaskan nas dan mashuk atau pembatalan hukum. Setelah periode Imam Syafi'i, berbondong-bondonglah para ulama generasi selanjutnya untuk menelisik lebih jauh di dalam masalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara para ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hambal dengan karya kitab Risalatul Imam Ahmad fi Ta'atir Rasul, disusun dengan Imam Al-Bukhari dengan karya kitab Akhbarul Ahad dan karya kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Disusul dengan Imam Ibnu Qutaibah dengan karya kitab Takwil Mushkil Al-Quran dan karya kitab Takwilu Mukhtalafil Hadis. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 2004 Hijriah di kota Khairah.